Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Yang pertama, jenis dan alat penilaian pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis penilaian pembelajaran, kita haruslah mengetahui dahulu istilah penilaian. Istilah penilaian dalam bahasa Indonesia dapat bersinonim dengan evaluasi dan kini juga populer istilah asesmen. Ada banyak sekali definisi penilaian, walaupun berbeda rumusan, pada umumnya menunjuk pada pengertian yang hampir sama. Jenis penilaian yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum, yaitu dengan melibatkan penilaian melalui tes dan non-tes. Menurut pedoman umum BSNP, teknik penilaian yang dapat digunakan antara lain yang pertama tes kinerja, yang kedua demonstrasi, yang ketiga observasi, yang keempat penugasan, yang kelima portofolio, yang keenam tes tertulis, yang ketujuh tes lisan, yang kedelapan jurnal, yang kesembilan wawasan, yang kesepuluh inventasi, yang ke-11 penilaian diri, dan yang ke-12 penilaian antar teman. Baik, di sini saya Haris Masani Aziza, NIM 122051193 akan menjelaskan materi tentang instrumen evaluasi. Pada umumnya, instrumen evaluasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Nah, kedua jenis ini dapat digunakan untuk menilai sasaran-sasaran penilaian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tes. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, tes terdiri dari yang pertama tes tertulis atau written test, yaitu merupakan instrumen penilaian yang dijawab oleh siswa. Nah, di dalam tes tertulis ini meliputi tes bentuk uraian, kemudian tes bentuk objektif, dan yang kedua yaitu tes lisan atau oral test. Nah, tes lisan ini merupakan instrumen penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan-kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan juga penugasan materi pelajaran. Yang ketiga yaitu tes perbuatan atau performance test. Nah, dalam tes perbuatan ini yaitu tesnya diberikan dalam bentuk tugas-tugas. Nah, untuk melaksanakan tes perbuatan ini yang perlu dipersiapkan yaitu ada dua jenis alat. Yang pertama yaitu lembaran tugas kerja yang berisi deskripsi mengenai instruksi atau petunjuk yang jelas sehingga siswa mengetahui secara tepat apa yang harus dilakukannya. Kemudian yang kedua yaitu lembaran pengamatan yang digunakan untuk menilai tingkah laku siswa selama proses pelaksanaan tugas sampai kepada hasil yang dicapai. Lalu yang kedua yaitu non-tes. Nah, non-tes ini adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes ini berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Nah, para ahli berpendapat bahwa dalam mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar, kita harus menggunakan teknik tes dan non-tes, sebab hasil-hasil pelajaran bersifat aneka ragam. Nah, hasil pelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan dan sikap, kemudian pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan teknik tes. Nah, keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Kemudian, perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologis hanya dapat diukur dengan teknik non-tes, misalnya seperti observasi, wawancara, skala sikap, angket, checklist, dan rating scale. Baik, terima kasih atas waktunya untuk saya melanjutkan materi, yaitu
yang terakhir, pelaksanaan penilaian. Jadi pelaksanaan penilaian itu adalah sebuah wujud dari perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian yang sudah dibuat. Waktu dan frekuensi pelaksanaan penilaian itu dilakukan berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang sudah dilakukan oleh peserta didik pada setiap semesternya, pada program semester dan pada program tahunan. Jadi itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi pelaksanaan penilaian itu hanyalah tinggal merealisasikan, mengimplementasikan ke wujud yang nyata. Berdasarkan bentuk, jadi pelaksanaan penilaian itu ada 3. Yang pertama PH penilaian harian, yang kedua PTS penilaian tengah semester, yang ketiga PAS penilaian akhir semester. Jadi penilaian harian itu dilaksanakan setelah serangkaian materi pembelajaran sehari itu sudah berlangsung. Misal 1 hari materinya A. Nah, jadi dilakukan sebuah penilaian pada hari itu juga tentang materi itu juga. Nah, selanjutnya penilaian tengah semester. Nah, penilaian tengah semester itu penilaian yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung 8 sampai 9 minggu. Itu sekitar 2 sampai 3 bulanan. Yang kalau misalnya kita pernah SD itu kan ada ujian tengah semester, ada ujian semester itu, ada ujian tengah semester. Nah, jadi di tengah, misal semester 1 itu diambil tengah-tengahnya. Nah, kemudian untuk PAS penilaian akhir semester itu dilakukan pada setiap akhir semester. Setiap akhir semester, misalnya setiap akhir semester 1 itu ada ujian akhir semester. Nah, ada lagi semester 2 itu nanti di akhirnya akan ada juga ujian akhir semester. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pengelolaan hasil penilaian. Setelah dinilai hasil penilaiannya, itu bagaimana kita mengelolanya agar tidak sia-sia dalam menilai. Yaitu nilai pengetahuan itu kan dihasilkan dari PH. Nilai pengetahuan dihasilkan kan dari PH, dari PTS dan PAS. Nah, terus penulisan capaian pengetahuan pada buku rapor menggunakan angka pada skala 0 sampai 10 yang disertai dengan deskripsi. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuknya, bagaimana kita mengelola nilai itu seperti apa? Nah, untuk penulisan capaian pengetahuan pada rapor itu kan dalam bentuk nilai 0 sampai 100 disertai dengan deskripsi angkanya. Ya, terus dibagi, pengelolaannya juga dibagi menjadi 4. Menjadi 4 yaitu yang pertama hasil penilaian harian. Hasil penilaian harian itu nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian harian melalui tes tertulis atau penugasan untuk setiap KD. Jadi hasil penilaian harian itu penilaian yang dilakukan setiap harinya setelah mata pelajaran tersebut. Itu namanya penilaian harian. Itu bisa berupa tes tulis dan penugasan. Ya,
Kemudian yang kedua yaitu hasil penilaian tengah semester. Hasil penilaian tengah semester ini merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian tengah semester melalui tes tertulis dengan materi yang diujikan terdiri atas semua KD, semua kompetensi dasar dalam setengah semester. Nah, pada jenjang SD ini, PTS dilakukan setelah kegiatan pembelajaran menyelesaikan 2 atau 3 tema. Jumlah butir soal yang diujikan dari setiap KD ditentukan secara proporsional ataupun secara proporsional itu secara bisanya secara kemampuannya. Kemudian yang ketiga yaitu hasil penilaian akhir semester. Hasil penilaian akhir semester merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian akhir semester melalui tes tertulis dengan materi yang diujikan terdiri atas semua KD atau semua tema dalam satu semester. Itu namanya hasil penilaian akhir semester. Kemudian hasil penilaian akhir. Nah, jadi untuk hasil penilaian akhir ini bisa disebut gabungan dari semester dari HPH, HPTS, dan HPAS. Gabungan dari 3 yang tadi dengan menggunakan formulasi Jadi deskripsi itu dilakukan dengan mengikuti lampu yang sudah ditetapkan yang sesuai dengan standar deskripsi yang sudah ditentukan. Seperti di makalah dijelaskan, yaitu penggunaan kalimat dalam deskripsi pengetahuan bersifat memotivasi dengan pilihan kata dan frasa bernada positif. Nah, hindari frasa yang bermakna kontras misalnya, tetapi masih perlu peningkatan dalam atau namun masih belum bimbingan dalam hal. Jadi kalau bisa kita hindari kata-kata yang mengandung contoh seperti tadi yang tidak memotivasi peserta didik untuk lebih baik lagi dalam belajarnya. Nah, kemudian yang kedua, deskripsi berisi beberapa pengetahuan yang sangat baik atau baik dikuasai oleh peserta didik dan yang penguasaannya mulai berkembang. Jadi di situ kan tidak ada kata-kata yang menjatuhkan mental murid untuk belajar. Paling rendah itu dikatakan mulai berkembang di situ. Seperti itu. Kemudian pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Jadi hasil penilaian ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik selama ini. Selama ini itu apa? Ya selama 1 hari tadi, selama setengah semester tadi, selama 1 semester tadi seperti apa, selama 2 semester, selama 1 kelas tadi seperti apa perkembangannya. Nah, selain itu hasil penilaian ini juga dapat memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi dapat dikatakan suatu lembaga pendidikan berhasil mendidik siswa itu bisa dilihat, salah satunya bisa dilihat dari nilai yang sudah dihasilkan. Ketika di situ nilai rata-ratanya tinggi, berarti tingkat keberhasilannya juga tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian juga dapat
digunakan untuk memperbarui kekurangan, untuk evaluasi kekurangan dari pendidik itu seperti apa, kekurangannya dari si guru itu seperti apa, kekurangannya lembaga sekolah itu seperti apa, juga bisa dijadikan evaluasi. Nah kemudian apabila ada peserta didik yang belum mencapai KKM, itu perlu ditindaklanjuti. KKM itu apa? KKM apa itu KKM? Jadi KKM itu kriteria ketuntasan minimum. Jadi KKM itu adalah standar terendah dalam ketuntasan suatu penilaian. Nah ini biasanya adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam penilaian kompetensi. Apabila ada peserta didik yang tidak memenuhi KKM, bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan pembelajaran remedial atau mengulang kembali apa-apa yang belum memenuhi standar tadi. Bisa kita lakukan dengan cara membalikan pembelajaran ulang secara singkat, mana yang belum dipahami dipelajari lagi, kemudian pemberian bimbingan secara perorangan, secara individu, dan juga pemberian instrumen-instrumen atau latihan secara khusus pada siswa tersebut. Kemudian ada juga pembelajaran pengayaan. Nah, pembelajaran pengayaan ini seperti apa? Nah, belajar kelompok, yaitu sekelompok dengan cara berkelompok. Kalau pengayaan, bagaimana? Kelompok peserta didik ini diberi instrumen pengayaan untuk dikerjakan bersama di jam pelajaran ataupun di luar pelajaran. Yang bisa juga dilakukan secara mandiri, yaitu peserta didik diberi instrumen pengayaan untuk dikerjakan sendiri di rumah ataupun di sekolah. Kemudian ada juga yang berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai ilmu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Silahkan ditanyakan pada sesi selanjutnya kalaupun ada yang kurang jelas. Terima kasih.